Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, saat ini kita masuk pelajaran 3, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian nanti kita lanjutkan dengan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Fil. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Anak-anak sekalian, perlu kita yakini dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Contohnya adalah menciptakan manusia. Kita sebagai manusia tentu ada yang menciptakan, yaitu yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penciptaan manusia itu melalui perantara, yaitu perantara orang tua mereka. Sebagaimana kita tercipta itu melalui perantara orang tua kita, yaitu ibu bapak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan hewan, tumbuhan, alam beserta isinya. Semua diciptakan Allah dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak melihat hutan yang begitu luas, ketika anak-anak melihat hewan-hewan yang ada di dalam hutan, mereka hidup tanpa ada yang memberi makan. Kemudian pertanyaannya, siapa yang memelihara mereka? Jawabannya adalah yang memelihara mereka tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan, sekaligus memelihara mereka semuanya. Karena Allah itu maha segala-galanya. Kemudian Allah juga menciptakan gunung. Gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pasak-pasak bumi. Ketika gunung itu dihancurkan oleh Allah, maka kiamat akan tiba. Karena pasak-pasak bumi itu telah dicabut oleh Allah. Saat ini kita bisa menikmati keindahan gunung. Kita bisa menikmati keindahan alam semesta. Semua yang Allah ciptakan, semuanya itu diciptakan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus bisa menjaganya, harus bisa merawatnya. Manusia harus bisa melestarikan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak menebang pohon sembarangan, sehingga alam dan lingkungan tetap menjadi baik dan indah untuk dinikmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan lautan. Di dalam lautan itu ada ikan. Dan ikan semua yang ada di lautan itu tidak ada yang memberi makan. Ikan-ikan yang ada di lautan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberlangsungan hidup manusia. Manusia hidup di bumi sudah disediakan hewan yang boleh dimakan. Manusia hidup di bumi sudah disediakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa dimakan. Manusia hidup di bumi sudah disediakan alam yang begitu indah untuk dinikmati. Begitu juga manusia yang ada di bumi sudah disediakan lautan yang di dalamnya begitu banyak ikan. Manusia tidak perlu merawat ikan-ikan itu. Manusia tidak perlu memberi makan, tidak perlu memeliharanya.
Karena semuanya itu sudah dipelihara oleh Allah dan disiapkan untuk manusia. Tetapi manusia juga harus bisa mengerti. Jangan semenah-menah, jangan seenaknya sendiri. Tetapi manusia juga harus ikut menjaga. Menjaganya bagaimana? Boleh, silakan mengambil ikan-ikan di lautan, tetapi dengan cara-cara yang baik. Tidak merusak lautan, tidak merusak terumbu karang yang menjadi tempat ikan beranak pinak, juga ikut melestarikan, memelihara kebersihan lautan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di parit, tidak membuang sampah di kali, yang itu bisa membuat sungai, kali, dan lautan tercemar. Bukan hanya tercemar, tapi bisa mengakibatkan banjir. Ketika sampah-sampah itu menumpuk di sungai, maka air yang ada di sungai tidak bisa mengalir dengan bagus sehingga terjadilah banjir. Dan ketika terjadi banjir, itu akan menimpa manusia sendiri. Akhirnya manusia itu kebanjiran, akhirnya kemudian terjadi tanah longsor, dan lain sebagainya. Karena sejatinya kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah tidak lain tingkah laku dari manusia itu sendiri. Jika manusia bisa merawatnya, maka bumi, alam, dan lingkungan akan menjadi baik dan indah. Tetapi begitu juga sebaliknya. Ketika manusia tidak merawatnya, tidak bisa merawat dan bertindak semaunya sendiri, menebang pohon semaunya sendiri, menebang pohon tanpa izin, menebang pohon tapi tidak ditanami lagi, itu mengakibatkan hutan-hutan menjadi gundul, hutan-hutan menjadi panas, sehingga air hujan ketika turun tidak ada yang menopangnya, tidak ada yang menahannya. Satu pohon itu bisa menyimpan air berliter-liter. Kalau seandainya pohon-pohon itu ditebang, maka air-air itu tidak ada yang menyimpan. Yang terjadi apa? Banjir, tanah longsor. Dan itu akan membahayakan jiwa manusia sendiri. Tetapi kalau seandainya manusia itu bisa merawat dan pandai merawat, alam kita semuanya akan menjadi indah. Kemudian yang selanjutnya, yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Kenapa kita harus yakin Allah itu ada? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Kita ini adalah makhluknya Allah. Hewan makhluknya Allah. Tumbuhan makhluknya Allah. Gunung makhluknya Allah. Laut makhluknya Allah. Semuanya ciptaan Allah. Jika ada ciptaan, pasti juga ada yang menciptakan. Lalu siapa yang bisa menciptakan laut yang begitu luas? Siapa yang bisa menciptakan gunung begitu tinggi? Siapa yang bisa menciptakan matahari yang luar biasa besarnya? Tidak lain adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Walaupun mata manusia tidak bisa melihat Allah secara langsung, tapi mereka bisa melihat, mereka bisa menikmati apa-apa yang menjadi ciptaan Allah. Sebagaimana Bapak jelaskan di depan, ada gunung, ada laut, ada tumbuhan, ada hewan, kemudian alam semesta, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anakku sekalian, kita harus yakin Allah itu ada. Karena kita manusia sebagai makhluk itu ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin hewan itu ada dengan sendirinya. Gunung itu berdiri dengan sendirinya. Langit itu berdiri dengan sendirinya. Laut itu ada dengan sendirinya. Tanpa ada yang menciptakan, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebagaimana barang-barang yang ada di rumah kita. Seperti ada televisi, laptop, HP, lemari, buku, rak, piring, sendok, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada karena ada yang menciptakan, ada yang membuat. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan gunung, laut, hewan, dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini. Semuanya ada yang menciptakan. Siapa?
Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berlatih sebentar. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar. Langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah. Iya, betul sekali. Langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah. Kemudian, pertanyaan kedua. Silakan yang bisa menjawab boleh dijawab dari rumahnya masing-masing. Pertanyaan yang kedua. Allah titik-titik semua yang ada di langit dan di bumi. Kira-kira apa jawabannya? Allah titik-titik semua yang ada di langit dan di bumi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Baik, mari kita lanjutkan anak-anak sekalian. Di sini dijelaskan bahwasannya B. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah memiliki nama di dalam Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq ini artinya Allah Maha Pencipta. Kemudian ciptaan Allah, manusia, bumi, langit, gunung, matahari, rembulan, lautan, hewan-hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu disebut makhluk. Karena mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ulangi sekali lagi, Allah memiliki nama Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Nah, ciptaan Allah seperti manusia, langit, bumi, hewan, lautan, gunung, dan semua yang ada di alam semesta ini disebut makhluk. Ciptaan Allah disebut makhluk. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Bapak sampaikan sedikit ini bisa menambah keimanan kita semuanya, sehingga kita menjadi semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan alam semesta. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.